Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang UKM Seblak yang bernama Seblak Kuti di daerah Anggrek. Langsung saja kepada materi. Untuk Muhammad Jaki, saya persilakan untuk membaca materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya membacakan materi. Yang pertama ada identitas usaha, nama produk Seblak, nama pemilik Teh Dian, alamat Jalan Anggrek, Bojong Ciakar, RT 03 RW 10, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Nomor HP 081 284 263 503. Next. Deskripsi produk. Seblak adalah hidangan mie atau makanan ringan yang berasal dari Indonesia. Biasanya terbuat dari mie keriting yang direbus dan dicampur dengan berbagai bahan seperti sayuran, telur, dan rempah-rempah. Seblak memiliki cita rasa pedas yang khas karena menggunakan sambal atau bubuk cabai sebagai bumbu utama. Analisis internal. Sejarah. Pada tahun 2020, pemilik mengetahui bahwa di wilayah rumah sekitar belum ada penjual seblak dan diminati banyak orang sekitar. Menurut pemilik juga seblak ini adalah salah satu usaha yang gampang untuk dibuat. Tujuan membangun usaha. Yang pertama adalah memperoleh penghasilan, mengisi waktu luang, memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat. Produk, seblak kerupuk, seblak tulang, seblak cilok, dan menu yang paling diminati yaitu seblak tulang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Jaki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa Acini. Kepada Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kegiatan pemasaran. Media sosial. Memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp untuk mempromosikan produk seblak. Pemilik memposting gambar-gambar yang menarik untuk menarik perhatian dan menumbuhkan basis pengikut. Pengiriman dan pemesanan. Menawarkan layanan pengiriman dan pemesanan online untuk mempermudah pelanggan dalam memesan seblak seperti Gojek. Lalu selanjutnya yaitu dari mulut ke mulut. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa Acini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Kepada Lina, saya persilakan. Kegiatan sumber daya manusia, keterampilan dan pengetahuan, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang seblak. Motivasi dan komitmen, memiliki motivasi yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk menjalankan usaha seblak. Manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan usaha seblak, seperti mengatur jadwal operasional. Keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis lainnya. Kegiatan operasional. UMKM Seblak ini dibuka pada pukul 8 hingga 22 malam. Pembelian bahan baku, melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk produksi seblak, seperti mie instan, sayuran, bumbu, daging, dan bahan tambahan lainnya. Persiapan bahan baku, mempersiapkan bahan baku seblak, termasuk membersihkan, memotong, dan mengelola bahan agar siap digunakan dalam proses produksi. Penyajian dan penyimpanan, menyajikan seblak kepada pelanggan dengan tampilan yang menarik dan rapi. Menyimpan seblak yang tidak terjual dengan syarat tepat untuk menjaga kualitas kebersihan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lina telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh
Nabila. Kepada Nabila saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan keuangan. Yang pertama ada modal awal, yaitu 300, gerobak 1.200.000, dan ada pendapatan bersih per harinya 200. Terus ada analisis eksternal, yaitu pesaing utama. Pesaingnya yaitu pengusaha produk yang serupa di lingkungan setempat. Yang pertama pesaingnya yaitu ada Seblak Arindi dan Seblak 88 Anggrek. Next. Ada analisis lingkung pestel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, legal. Next. Sosial, jika ada acara arisan dan lain-lain, maka produksi meningkat. Dan untuk pestel ekonomi, di saat pandemi, produksi seblak ini menurun dikarenakan warga sekitar lebih banyak membuat makanan sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suriskia. Baik, terima kasih moderator. Sebelum ke strategi pembangunan UMKM, saya akan menambahkan analisis permasalahan dan solusi UMKM yang tidak tercantum di PPT ya. Baik, buat permasalahannya, yang pertama ada persaingan yang ketat. Dengan solusinya, UMKM ini harus meningkatkan kualitas dan keunggulan produknya. Yang kedua, ada kualitas dan konsistensi produk. Solusinya, meningkatkan pengecekan kualitas dengan memastikan bahan baku yang digunakan segar dan berkualitas. Jadi ngecek dulu misalnya sayurannya, kan ada seblak tulang, jadi dagingnya, tulangnya gitu dicek. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, solusinya menjalin kerjasama dengan beberapa orang. Nah, ini juga jadi permasalahan UMKM Seblak Uti, karena pas waktu ke sana ya, jadi si bukan gimana ya, jadi lama gitu karena si yang melayaninya cuma si teteh aja gitu. Yang terakhir ada tempat yang terbatas. Solusinya, jadi si pemilik harus buat perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan adanya modal yang cukup untuk meningkatkan lahan usaha. Baik, itu permasalahan dan solusinya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pembangunan UMKM pada Seblak Uti. Jadi, kami melakukan penelitian UMKM Seblak Uti yang beralamat Jalan Anggrek. UMKM Seblak Uti didirikan karena anggrek memiliki potensi yang besar untuk mengenalkan seblak, yaitu makanan khas dari Bandung ya. UMKM Seblak Uti merupakan pelopor makanan seblak di anggrek, karena pada saat UMKM Seblak Uti berdiri, belum terdapat penjual seblak, jadi masih jarang gitu ya. UMKM Seblak Uti juga memiliki potensi tumbuh dan berkembang. UMKM ini, UMKM Seblak Uti ditunjukkan oleh aspek kekuatan internal serta eksternal. UMKM Seblak Uti juga dapat melaksanakan strategi intensif untuk mengembangkan usahanya yang ada saat ini untuk melakukan upaya yang lebih intensif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suriskia, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selmia. Kepada Selmia saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi pembangunan UMKM pada Seblak Uti. Penelitian dilakukan UMKM Seblak Uti yang beralamat Jalan Anggrek. UMKM Seblak Uti didirikan dengan Buat Hamam next.
Hamam next. Untuk selanjutnya yaitu strength atau kekuatan. Kualitas produk seblak memiliki rasa yang konsisten. Inovasi produk melakukan inovasi dalam menciptakan variasi seblak yang menarik, lokasi strategis, dekat dengan sekolah dan pusat keramaian lainnya. Kelemahan, kapasitas produk terbatas. UMKM seblak mungkin memiliki kapasitas produk yang terbatas yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang selanjutnya itu ketergantungan bahan baku. UMKM seblak ini juga kadang mengalami keterbatasan pasokan bahan baku. Hal ini dapat mempengaruhi konsistensi dan kesediaan produk. Threat atau ancaman. Persaingan yang ketat. Dengan banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa, hal ini dapat mengancam pangsa pasar dan keuntungan UMKM seblak. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi terkait makanan dan minuman dapat mempengaruhi operasional UMKM seblak dan menimbulkan biaya tambahan. Yang terakhir itu fluktuasi harga bahan baku. Jika bahan baku naik secara tiba-tiba, UMKM seblak mungkin menghadapi tekanan pada margin keuntungan mereka. Peluang atau opportunities, pertumbuhan pasar, permintaan akan seblak terus meningkat, terutama di kalangan anak muda. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM seblak. Yang kedua yaitu ekspansi online. UMKM seblak dapat memanfaatkan platform online untuk memasarkan produk mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Berikut adalah dokumentasi video produksi. Izin menambahkan, karena di PPT tuh nggak ada tentang ini, bentar. Hanya ada sosial dan ekonominya aja, dan saya akan menambahkan beberapa yang tidak ada di dalam PPT. Boleh. Untuk analisis pastel adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor makro lingkungan yang dapat mempengaruhi UMKM seblak. Berikut adalah analisis pastel untuk UMKM seblak. Ada politikal atau politik, perizinan dan persyaratan legalitas usaha yang harus dipenuhi. Karena setiap usaha itu harus ada surat perizinannya agar usaha itu layak atau tidak layaknya. Bisa tahu layak atau tidak layaknya. Lalu ada ekonomi, kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi daya beli konsumen, inflasi, dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Misalnya ada kenaikan harga dari pasar, itu bisa ngaruh terhadap penjualan. Lalu selanjutnya ada sosial. Pola makan dan kebiasaan konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap seblak. Lalu ada teknologikal atau teknologi, penggunaan media sosial dan platform online untuk pemasaran dan promosi. Sudah biasa kalau untuk hal ini, misalnya di sosial media seperti Instagram atau WhatsApp, atau bisa kita cari di Gojek, agar mempermudah konsumen untuk membeli seblak tersebut. Lalu ada environmental atau lingkungan, dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Lalu ada legal atau hukum dan regulasi terkait keamanan pangan dan standar kualitas makanan. Analisis pastel membantu UMKM seblak untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan kesuksesan usaha. Dengan pemahaman ini, UMKM seblak dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap mengambil tindakan yang dapat untuk menghadapinya. Sekian presentasi yang saya berikan untuk tambahannya. Mohon maaf bila tidak ada di PPT sebelumnya, karena kurang ditambahkan.
Lalu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saat ini yang telah menambahkan materi. Lalu kesimpulan seblak adalah hidangan mie atau makanan ringan yang berasal dari Indonesia. UMKM ini mulai dirintis pada tahun 2020. Saat itu belum banyak pedagang yang menjual jajanan tersebut. Alasan penjual membuat inovasi seblak ini karena selain mudah dalam segi pembuatan, juga peminat yang berangsur-angsur mulai banyak. Apalagi seiring perkembangan zaman, metode pemasaran pun semakin luas dengan memanfaatkan teknologi gadget. Penjual dapat memasarkan produk seblak ini secara online. Selain order via WhatsApp, konsumen juga dapat memesan di aplikasi yaitu Gojek. Dengan demikian, seblak putih ini diharapkan dapat bersaing dengan para pesaing yang menjual jenis makanan yang sama, namun tentu saja dengan cita rasa yang berbeda dan lebih khas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.